Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Userners, balik lagi bareng gue Yudi Gustia. Dan di edisi Community Week kali ini, kalau minggu kemarin sudah ada NFT komunitasnya, dan di edisi kali ini ada KFT. Ini dia. Oke, kita bakalan ngobrol banyak nih tentang KFT atau komunitas fotografi Telkom. Nah, tapi sebelum kita bincang-bincang nih, izinin gue dan juga rekan-rekan untuk buka masker karena kita sudah vaksin. Gue yang keempat malah. Oh iya. Emang ada? Sama waktu bayi. Yang alami, Mas. Yang alami. Oke. Vaksin polio. Biar lebih asik ya ngobrolnya. Vaksin polio. Bener kan? Bener. Hepatitis ya nggak? Ya, betul. Kayak udah banyak berkali-kali. Banyak banget ya dari mulai kecil ya. Dari zaman SD itu sampai lari-lari takut yang divaksin. Oke, selamat datang di Uzone nih, studionya. Maaf ya berantakan. Di sono berantakan, sini rapi. Rapi kok. Oke, kenalin gue Yudi. Edwin mas. Edwin, Riyama mah. Riyama, Cahyo Prio. Yudi. Boleh gantian ya? Boleh gantian ya. Jadi nanti kalau misalkan karena ada dua Yudi di sini, otomatis hostnya juga ada dua ya. Belum siap kayaknya. Mau keren aja ya, Pak. Oke, selamat datang nih di uzone.id. Kita bakal ngobrol nih. Gue pengen tahu juga nih seberapa besar, seberapa asik nih komunitas ini KFT, komunitas fotografi Telkom. Telkom Group ya. Telkom Group. Nah, G-nya nggak dipakai. Enggak. KFTG. Telkom grupnya nyambung Kecil. Mas. Oh, nyambung. Jadi, komunitas foto Telkom grupnya itu nyambung. Oh, Telkom Groupnya nyambung ya. Jadi makanya KFT aja. Oke, nah gue pengen nanya personal dulu nih sebelum nanti ke KFT-nya. Apa alasan kalian semua suka fotografi? Pak Erwin. Kalau dari gua sih karena senang sama digital sih mas. Jadi kan dunia digital kan memang lagi berkembang gitu kan. Tuh. Terus dengan sudut pandang fotografi atau kamera, gambar dari angle mana kita bisa merepresentasikan sih paling gitu. Dalam. Mbak Riyama? Kalau saya sendiri itu sebenarnya di awal sebelum join di KFT ini saya suka foto-foto tuh karena emang kan suka keliling ya ke daerah-daerah tuh, fotoin kearifan lokal di Indonesia tuh. Terus pas udah kenal sama teman-teman KFT, diajakin jadi modelnya annual booknya Telkom di tahun 2019. Terus kita lanjut silaturahmi, lanjut juga akhirnya diajakin jadi pengurusnya KFT sampai sekarang. Sering motret kearifan lokal. Sudah berapa arif yang ditemui? Arif Turun. Selain Yudi. Ya, monggo Mas Ahyo. Kalau saya suka motonya itu dari pertamanya itu udah langsung ke satu genre landscape fotografi. Oh, landscape. Jadi pertamanya dari Instagram itu lihat explore kok bisa ya air itu bisa halus gitu, kok bisa ya langit itu awannya bisa ketarik. Nah dari situlah saya ketarik untuk mendalami fotografi, terutama di landscape fotografi. Lalu dari itu diajaklah gabung sama KFT, komunitas fotografi Telkom Group, dan sampai sekarang jadi pengurus dan sering jadi juri-juri sih di sering lomba-lomba. juara juga. Wih. Landscaper sejati. Sound effect tepuk tangan. Oke, Mas Yudi. Kalau saya sih Jadi yang jawab. kan Yudi. Sama kita sama. Begitu benar. Ya, kan benar kan? Iya, benar. Iya. Silakan. Ya, kalau saya sih suka motret karena ya memang suka aja sih. Enggak. Jadi saya pribadi itu dulu nggak punya foto saya sendiri tuh nggak punya gitu. Ada foto saya kecil maksudnya itu cuman di rapor sekolah. Kalau yang di KTP sekarang? Nah, ada sih. Ada dua berarti. Ada dua. Ada. Betul saya kecil kayak gitu. Iya. Nah, dari situ saya mikir, waduh nggak ada dokumentasi pribadi. Malah jadinya foto selfie banyak. Yeah. Oh enggak. Jadi ibaratnya saya jadi suka foto itu karena seneng lihat kalau ini kan genrenya tadi kayak landscape ya. Kalau saya lebih suka ke kayak human interest, kayak human interest, street seperti itu. Jadi ya aktivitas
Daily aja ya. Daily seperti itu sih. Suka ya foto-foto seperti itu. Oke, thank you. Nah, kalau misalkan fotografer itu kan tadi masing-masing pada dasarnya suka ya. Berarti sudah ada bakat atau memang harus belajar juga sih jadi fotografer itu? Mangga, siapa yang mau jawab? Kok nunjuk ke saya yang nanya. kan mau nunjuk Yudi kan sama kan jadinya gini. Sama dulu. Iya. Jadi apa namanya? Tadi apa tanyanya? Ketawa sama itu sih ya, canda itu jadinya ketawa. Saya nurunin kegantengan saya dulu biar nggak terpesona. Harus belajar atau enggak gitu. Nah, pada dasarnya itu fotografer itu bakat atau memang harus belajar sih? Kalau saya dari awalnya sih belajar, jadi suka masuk ke komunitas fotografi macam-macam dulu. Ada beberapa komunitas yang saya masukin dan apa namanya dari situ saya ikut hunting-hunting. Dari situ teman-teman banyak yang ikutin hunting. Nah di sisi lain saya sebelum hunting saya bacain dulu di website komposisi yang enak buat diterapin di foto. Iya, betul ya. Jadi gimana cara dapetin yang apa komposisi yang enak, yang kuat dan itu khas untuk yang kamu sendiri kayak gitu. Nah dari situ dari lihat di website gitu gimana komposisi yang enak baru saya terapin waktu di hunting bareng sama teman-teman. Jadi setiap kali hunting lihat apa komposisi yang enak yang pengen saya coba atau lihat foto-foto dari teman-teman yang udah yang udah pro gitu. Dan kok bisa ya jadi gini ya. Coba nanti hunting kesini bisa ngasilin foto kayak gini kayak gitu. Nah dari situlah komposisinya terasa dari framing gimana dapetin framing langsung terasa. Kalau misalnya kan dulu kan masih nyari kan liatin contoh-contohnya dulu. Betul. Kalau udah terbiasa jadi langsung kalau misalnya udah ada feel-nya gitu. Oh ini bisa dapetin framing di sini nih bisa dapetin leading line di sini nih. Gimana cara dapetin komposisi rule of third di sini gimana kayak gitu langsung bisa nempatin di kamera itu. Oke. Nah, kalau di KFT ini sudah terbagi berapa genre nih? Atau mungkin divisi genre fotografi nih? Umum. Bebas. Oh, bebas ya. Jadi tidak dibagi-bagi. Tidak terbagi untuk genre tapi bebas semuanya itu Telkom dulu. Wis. Oke. Nah, berarti kan karena sudah suka kemudian belajar juga otomatis menjadi fotografer itu menurut Mas dan Mbak ini bisa nggak menjadi sumber penghasilan sampingan gitu enggak? Bisa sih. Karena itu tadi digital. Sudah terbukti? Udah. Ada Shutterstock ya nggak sih? Ada NFT, kita bisa jual di situ. Betul. Kita bisa jual hasil foto kita apa. Digital terus nih, keren. Bahkan ya foto kayak gini aja gitu lantai, misalkan kalau angle-nya bagus ya kita tinggal upload Shutterstock atau jual di NFT juga itu udah bisa ngasilin income lain sih. Oke. Luar gaji. itu secara ini ya kita menjual karya di digital di online gitu. Kalau misalkan sebagai pekerja di offline bisa nggak? Oh bisa. Bisa. Saya kebetulan ya itu dari juri-juri gitu, terus dari menangin lomba bisa, terus saya kebetulan di support, boleh nggak sih nyebut brand? Hah? Boleh nyebut brand? Boleh nggak? Disupport oleh brand-brand lah, beberapa brand Yeah. disupport oleh beberapa brand dari filter kamera sampai tripod dan lain-lainnya juga disupport ya dari Telkom. landscape fotografi itu. Di Super Telkom juga dong. Oh disupport Iya, Telkom juga. namanya juga kan Tentunya. komunitas fotografi Telkom. Iya bro. tentunya saya Pintu support awalnya Telkom, tetap harus dari Telkom. Sama support Sorry nih nyebut brand lain. brand nih. Telkom itu tadi. Iya. Harusnya ada kontrak buat sponsor. Bilang sekali lagi dong. Bukan langsung. Biar lebih kuat penekanannya. Sponsori oleh Telkom. Apa itu KFC itu ya komunitas fotografi Telkom Group. Tit grup. Kan dia di situ. Oke. Next, kalau Mas Edwin pasti ya karena lebih condong ke digital juga membagikan karyanya itu di konten digital pastinya ya, platform digital. Yang lain sama nggak? Kalau saya sih ada juga kan dari suka tadi, terus sering upload posting itu beberapa teman ada lihat hasilnya, terus menawarkan kesempatan ya. Nah itu pernah saya ambil. Memang motret waktu itu di sebuah
aktivitas malam sih waktu itu ya. Cuman udah ditinggalkan sih sejak tahun 2020. Ini indah nih kayaknya. Nah itu Aktivitas malamnya apa tuh? ya party gitu ya, dokumentasi lah ya, intinya buat mendokumentasikan sebuah acara. Nah itu ya dari situ aja udah bisa menjadikan penghasilan tambahan di luar gaji kan. Betul. Dan itu aktivitasnya di luar jam kerja. Iya betul. Nah waktu itu kenapa saya ambil itu, dan dari situ pun juga membuka kesempatan lain. Ada beberapa yang suka ya bisa nge-hire kita juga gitu. Yang pasti sih itu tadi di luar jam kerja ya. Dan di luar penghasilan existing. Di luar gaji. Di luar gaji. Di luar gaji. Kalau Mariama? Kalau saya sebenarnya masih sangat belajar ya untuk fotografernya, karena emang awalnya tuh berangkatnya dari jadi model aja tuh Mas. Jadi model sebenarnya dari aku mulai SMA udah sering diajakin hunting untuk jadi objeknya gitu kan. Terus karena suka organisasi juga dan pengen belajar juga nih sama mas-mas, kan sering banget ketemu berbagai macam ini ya, fotografer sama apa tesnya tuh beda-beda gitu ya per orangnya. Jadi aku juga pengen belajar juga mendalami gitu. Tapi memang lagi off karena satu, lensanya bodinya mati total, yang kedua lensanya itu disemutin. Disemutin. Sponsornya bisa. Nular ya kayaknya ya. Apanya nih Mas? Hah? Manisnya ke lensa. Oke. Itu arahnya. Oke, Bener ya, saya agak luding. Yudi nggak blend nih, kurang. Kayaknya kurang komunikasi. Kurang. Beda. Oke, ngomongin gear tadi ya, apakah untuk mendapatkan sebuah hasil foto yang misalkan keren gitu, membuat orang takjub gitu, apa memang harus mahal gearnya itu atau mengikuti perkembangan teknologi yang ada di fotografi sekarang? Nggak harus sih. Nggak harus. Nggak harus. Kalau gear sih nggak harus nggak harus mahal. Harus mahal. Maksimalin aja alat yang ada gitu. Maksimalin alat yang ya, ada. Dengan gimana sih cara biar foto ini berdimensi, ya dari itu gimana tata cara, kan komposisi fotografi itu tata cara kita memilih objek-objek di dalam sebuah frame. Ya. Nah itu dari kita milih itu sih kita bisa dapetin hasil yang bagus. Banyak kok yang itu tapi hasilnya bagus itu banyak. Tapi dengan kamera yang agak lebih mahal itu kita dapat mempermudah post processing. Dengan lebih mudah gitu. Kalau misalnya waktu itu kan ngambil fotonya terlalu under gitu, itu bisa lebih mudah untuk ditolong lah, istilahnya kayak gitu. Iya, gear itu tools buat membantu kita intinya. Cuma buat. Jadi ya kalau kita udah tahu bagaimana caranya, terus gear kita kemampuannya ya limitnya di mana, ya kita bisa maksimalkan itu. Ketika ada gear yang lebih mahal, itu ya membantu mempermudah aja sih. Oke. Nah kalau boleh tahu megang apa nih gearnya masing-masing? Saya Boleh sebut nih? Boleh sebut. Oh iya. Boleh lah. Boleh. Tahu gitu. Balik lagi siapa tahu sponsor masuk. Iya. Siapa tahu sponsor masuk. Iya, bener banget. Jadi pertanyaannya boleh. Masih belum. Jadi boleh dijawab enggak gitu ya? Boleh banget. Boleh. Pakai Fuji, Mas. Pakai Fuji. Fuji XA5. XA5. Bukan Syekh Fuji ya. Oh bukan. Satunya lagi apa? Fuji apa? Oh, ada dua. Kayaknya ada yang lain. Belum dikeluarin itu. Aduh, senjata rahasia. Nanti lah Oh, itu. sebabnya yang sponsorin dia itu tadi. Jadi nggak bisa sebutin. Kalau Mariama? Sama Fuji juga. Fuji juga. Mas Ayo? Saya Fujifilm GFX 100. Kebetulan itu yang belum disupport, yang lainnya udah. Makanya saya sebut kan. Saya sebut terkait. 3 orang pakai Fuji nih. Iya. Waduh. Nah, yang terakhir nih, pakai apa nih? Yang belum saya justru Fuji aja sih. Malah Fuji. Enggak. Leica. Saya ada pakai Olympus sama Sony. Olympus sama Sony ya. Oke, dan masing-masing gear itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri ya. Punya pasti. Tapi itu bisa dilengkapi dengan teknik kita mungkin kali ya. Betul. Taste juga. Karena kita tahu batasan gear tersebut di mana, jadi kita tahu nggak bisa nih kita paksakan gear ini untuk aktivitas. Misalnya kita mau achieve foto seperti ini, oh nggak mungkin nih. Misalnya saya tahu nih di Olympus untuk foto gelap malam
secara sensor size dia bakal noise atau apa. Iya. Bisa aja kita shutter speednya direndahin, ISO-nya direndahin, cuma kan activity-nya Ya, movement ya. iya. Kita harus si speednya naik, ISO-nya naik, gerimis hasilnya. Bukan misalnya gitu. Iya. Bukan misalnya, ini udah jujur aja Udah nih. pasti gerimis. Nah, jadi ya kita udah tahu, oh jangan dipaksain nih. Jadi ya kita dengan gear yang satunya lagi bisa memenuhinya gitu. Ya itu asal tahu limitasinya aja terkait gear itu tadi. Oke. Nah, di KFT sendiri berarti kan bisa dibilang ini kameranya kamera digital semua kali ya. Nah, ada juga nggak sih ya kalau misalkan yang kayak kamera-kamera klasik Analog. gitu, Kamera analog, kemudian Masih juga ada. atau yang punya kemauan mau jadi fotografer, pengen ikut misalkan, tapi cuma modal handphone doang, gimana tuh? Ada Bisa, juga nggak apa-apa. pakai handphone, bisa. Boleh. Nah, kita belajar juga gitu kan. Yang kayak tadi mainan kamera analog juga tuh banyak juga senior-senior kita yang udah lama di UFT malah lebih kadang-kadang ke sana ya. Kayak gitu. Lebih suka ke analog. Gitu. Balik lagi ke taste sih mas, jadi suka analog atau suka yang zaman kekinian gitu lah dari segi teknologinya. Saya analog apa digital ya? Ya biasanya sih Dari kalau bentukannya sih analog. biasanya tes mengikuti perkembangan Gak diundang tahun lagi nih gitu. ntar nih. Kalau lahirnya tahun 70-an, 60-an ya pasti biasanya pakai analog gitu mas. Ganjing. Netizen di komennya rame loh. Untuk yang lahir tahun segitu. Langsung Untung dihujat. 80-an. Tapi tetap suka kamera analog juga sih. Iya. Kayak tadi Iya. teman-teman yang misalnya mau join tapi belum punya kamera, itu bisa juga kita kan bisa sambil sharing ya, belajar cara apa yang tadi sempat disampaikan Mas Cahyo tuh framing segala macam pakai handphone juga it's okay gitu. Karena sebelumnya aku tuh pernah juga nge-handle pre-eventnya BBI yang di Labuan Bajo kan bareng KFT. Itu juga karena kamera aku mati itu aku lanjut pakai handphone aja gitu. Itu Mas. Pokoknya selama komposisinya udah enak sih pakai handphone juga it's okay sih. Banyak sih teman-teman saya yang pakai handphone, tapi kan mereka kan ada bawa pakai tripod kan pastinya. Kalau landscape kan long exposure. Nah, dia pakai tripod, pakai handphone, dia pakai model manual. Apapun ya, ponselnya ya, handphonenya ya. Apapun. Yang penting ada kameranya. Iya. Iya. Iya iya. Iya. Yang penting bukan kamera depan. Yang penting kameranya berfungsi. Yang penting kameranya berfungsi. Betul. Kameranya ada, kalau nggak berfungsi Percuma. Kameranya bingung juga. Nah, untuk program-program dari KFT sendiri sudah misalkan touring, hunting kemana aja atau hunting apa, event apa gitu. Terakhir kita event nyetrit bareng hunting di Bogor ya. Cuma saya nggak ikut waktu itu, teman-teman aja yang ikut. Terus sebelumnya juga yang di Kota Tua tadi kita hunting bareng di Bandung juga sering, jadi teman-teman yang sekitaran dekat-dekat situ bisa join gitu. Terus habis itu kita juga kadang-kadang ngadain webinar, jadi teman-teman yang dari luar KFT pun orang-orang awam tuh bisa belajar kalau mau ikutan gitu. Dan biasanya pengisi acaranya juga kita ngajakin yang oke-oke gitu, jadi bener-bener kita ngasih ngajarin teman-teman nih free, siapapun bisa ikut belajar fotografi gitu. Kayak gitu. Oke, mantap tuh. Berarti kan ada program tahunannya juga atau jangka panjang dan jangka pendeknya ya? Ada Yang paling sering apa tuh? Hunting berarti ya yang paling sering atau gimana? hunting. Kalau yang setiap minggu sih sebenarnya Uber ya. upload bersama KFT, Uber KFT. Setiap hari Rabu itu mas. Setiap hari Rabu. Nah kan dengan upload bersama kan kita selalu mengasah kan gimana sih, lihat foto-foto dari teman kita, ada yang kayak gini bagus, gimana kan dari upload itu kan kita terasa sendiri gimana lihat foto-foto perkembangan foto teman-teman gimana gitu. Terus setelah Uber itu kita kasih apresiat setiap minggunya juga, yang upload foto itu yang paling bagus siapa gitu. Kita expose tuh, jadi teman-teman juga bisa sharing tuh gimana cara ngambil fotonya kok bisa bagus kayak gini, kadang-kadang kayak gitu. Langsung Tapi itu dikasih setiap minggu, ini dikasih hadiah enggak? Hadiahnya Bestmon setiap bulan, jadi dari per minggu kan ada 4 kali, dari 4 terbaik itu Bestmonnya dikasih hadiah Mas. Link aja dong. Lagi Kan udah gak apa-apa, bukan udah timani, diatur. bukan timani ya? Link aja udah masuk belum? Mungkin nextnya masuk. Ya masuk ya. Sama Fuji tadi ya. Iya. Tadi pakai Fuji semua loh. Oh, ini Fuji ya? Iya. Oke.
Nah, kita ngomongin KFT lagi. Sudah berapa lama sih sebenarnya terbentuk ini? Dari tahun 2007. 2007. Tapi awalnya foto 135. 135. Nah, boleh ceritain tuh gimana tuh awalnya? Silakan. Silakan dari yang Dari yang lebih apa senior. lebih bersejarah. Iya. Ya. Saya baru Pak. 2020. Dia tuh guys. Kayak gini nunjuk-nunjuk ini udah janjian tadi. Iya. Jadi loh. Jadi 2007 itu 135 terus kita kayak apa? KFT ini akhirnya berevolusi sampai Bertransformasi. bertransformasi sampai ke Berevolusi. KFT gitu. Jadi Tapi ya, KFT. jadi intinya dari dulu kan foto 135 pertamanya terbentuknya 2007. 135 itu ada artis sendiri dari nggak sih? Telkom itu. Telkom, Udah Telkom ya, W. Telkom 135. 135. Nah, itu terus banyak yang udah banyak yang apa namanya? Udah gak pernah hunting, gak pernah foto, terus tiba-tiba tahun Ada 2017 itu ada pameran. Gede. Pameran gede dan offline. Nah, disitulah terbentuk kan foto 135 kan udah itu. Nah, diganti namanya jadi KFT, diganti namanya Komunitas Fotografi untuk Telkom Group. Jadi bukan hanya Telkom aja, semua Telkom Group. Anak-anak 135 perusahaannya itu kan Telkom banget gitu. Kalau ini Telkom banget plus grup. Sampai ke cucu-cucunya gitu. Iya, bagi cucu-cucu. Itu udah lumayan lama juga ya, 2007 ya. Iya. Udah lama. 2007 dan di 2000 berapa tadi? Lihat deh. 2017. KFT. 2017 baru KFT ya. Iya, KFT pas waktu 21 April itu pas hari Kartini itu ada pameran di situ. Nah, di situ itulah terbentuklah KFT. Oh, bareng dengan Hari Kartini ya. Iya, benar. Bentar lagi dong. Bentar lagi ada KFT Expo untuk yang anniversary kelima. Di mana tuh? Nah, Online. online. Kan lagi pandemi 4 juga kemarin juga online sih. Nah, yang kelima Ada ini webinarnya. online. Ada rangkaian acara. Ada rangkaian acara namanya KFT Expo. Di situ tuh ada 4 kegiatan besar. Yang pertama ada lomba foto, yang kedua ada webinar, yang ketiga ada pameran, dan yang terakhir ada donasi. Kan berhubung di Ramadan juga kan, berbagi kebaikan, ada donasi di Boleh kegiatan saya ikut? keempat. Oh, boleh. Join Sebagai KFT. peserta ini, Pak, penerima. Oh, penerima donasi. Menerima donasi. Di KFT juga sebenarnya teman-teman yang udah pensiun kalau masih Oh, bisa ya? Iya, masih ada, masih banyak. Yang pensiun juga bisa, masih ada. Berarti kalau di total itu udah berapa ratus tuh anggota? Anggota sekitar 240-an. Ya, 240-an ya? Iya, yang di grup WA itu udah sekarang mau move ke Telegram sepertinya. Soalnya udah kan max kan 250 kan. Ini sekarang udah 240-an, terus biasanya per minggu tuh ada aja yang Ada aja nambah ya gitu ya. Iya. Nah itu untuk kopdarnya selain hunting biasanya berapa kali gitu sebulan atau gimana? Biasanya sebulan Atau sekali ya, tiap hunting. regional atau gimana? Hunting sebulan sekali biasanya. Kayak kemarin terakhir di Bogor, terus nanti kita juga mau rencana hunting, mau ngangkat kuliner, tapi masih nentuin juga tempatnya tuh sebulan sekali biasanya. Tapi memang kadang-kadang kan ada yang, ini kan seluruh Indonesia ya, ada yang di Aceh, ada yang di Sumba, ada yang di Papua juga gitu kan. Ya itu kadang-kadang kalau misalnya kita mau ketemuan, paling ya kalau kita lagi perjalanan dinas di mana, kalau ada KFT di situ anggotanya kita ajakin ketemu gitu. Cuma biasanya kalau kayak webinar dan segala macem, teman-teman yang KFT yang existing kadang-kadang join juga gitu. Jadi kopdarnya lebih sering di online ya? Iya. Online. Kalau offline-nya kalau lagi tugas aja kali ya? Iya, ketemuan. Asik juga tuh. Jadi enak relasinya. Gua lagi di Aceh nih. Mm-mm. Sini dong. Foto-foto di mana ya yang enak? Oh, di sini aja, Mas, Iya, di sini. ada aja. Tuh. Jadi dapat terus momennya. Nah, syaratnya nih untuk para pegawai Telkom Group di luar sana yang mau jadi anggota KFT apa aja tuh? Kamera. Syaratnya tuh sebenarnya ya karyawan Telkom Group yang pertama. Yang kedua, Karyawan Telkom kalau Group. mau join bisa kontak Instagram KFT. Nanti dikasih form. Nanti kasih form, nanti mereka bisa isi form gitu. Nanti setelah isi form kita cek, terus kita invite ke grup. Udah bisa sharing. Oke, Gitu. sip. Nah, sekarang boleh tahu nggak pengalaman paling seru selama di KFT itu tuh touring lagi. Anak motor banget ya. Oh, tuh ini. Hunting kemana gitu? Ada kejadian unik ya atau apa gitu? Siapa dulu? Dari yang lain dulu deh. Boleh? Oh, ya kalau saya sih Waktu KFT. baru 2 kali sih sebenarnya ikut huntingnya, sebabnya memang baru join di KFT. Itu dari 2 kali itu sih yang paling seru kemarin nih di Yang di Bogor. Iya. Itu
ya serunya dapat pengalaman, ada kita coba bikin video dadakan ya. Sebenarnya sih ini kan foto ya, cuman sempat bikin video dadakan. Sebenarnya bingung juga, kok bikin video kayaknya bakal repot ya. Cuman karena kita koordinasinya udah ada yang mengkoordinir ya. Dan nyambung kali Dan ya. nyambung karena hobinya sama, sepakat itu kayak kira-kira 10 atau 15 menit udah jadi. Dan itu dadakan. Yang terdalam. Jadi itu kita parodiin, Mas. Iya. Kita parodiin kan, kebetulan juga ada senior di KFT, kita libatin juga untuk jadi modelnya gitu loh. Nanti ada yang nabraknya, ada figurannya yang lewat gitu. Dari konsep. Selain itu ada yang unik lagi nggak, misalkan pas hunting foto itu ketemu something yang ya apalah gitu, yang aneh gitu ya, yang aneh Oh, gitu. ada waktu di Labuan Bajo. Iya, itu saya mau sebut Labuan Bajo. Waktu di Labuan Paling Bajo, kalau pemandangannya sih paling oke, tapi ada yang something spesial di situ. Kita itu kan beda-beda kamar semua kan, per kamar itu satu orang. Hantu itu. Iya bener. Ada perabot. Ada ya, ada per kamar satu orang, Terus kita itu pertama nggak ngerasa, cuma ada kayak perabot berisik gitu doang. Setiap malam tuh, terus di akhir mau pulang, baru ada yang nyelutup. Kamu nyelutup. Kamu ngapain sih malam-malam kok itu mainan nih berisik perabotan mulu. Soalnya kita capek banget. Dari awal gitu kan. Dari awal kan kita nggak rasanya capek banget kan. Malam itu baru mau baliknya itu baru ngomong. Nah, ngapain sih itu? Saya juga denger Mbak, saya juga denger Mbak, ada perabot berisik. Bukan saya, tapi saya tidur, saya merem. Mungkin itu Aris itu tadi. Iya, kearifan lokal tadi. Tanya Mbak Ria, Sukanya sempat difoto. Berarti apa kearifan lokalnya Mbak? Mungkin kearifan lokal juga itu. Soalnya saya tuh di lantai 9 dia ngetok dari jendela itu. Wah, Itu udah lebih. Foto dulu gitu ya, nggak mungkin gitu Itu, ya. itu saya dari bawah. Kayak ketapel. Iya. Itu sih yang paling seru. Karena sebelumnya kemarin kita diminta terbang ke PON Papua, tapi nggak sempat ya, nggak jadi ya. Nggak jadi. Cuma yang paling jauh kalau saya sih ke Labuan Bajo sama Mas Cahyo waktu itu. Nggak seru, nggak ada saya. Kita nggak ada. Nggak berdua aja, maksudnya banyak juga. Iya, experience-nya beda-beda. Jadi masing-masing kita Kan tuh. dia kan landscaper gitu. Iya. Disuruh Oke. mengabadikan Labuan Bajo di situ. Gitu. Sama kehidupan Dan warga Arif di itu sana tadi ya? gitu. Iya, Iya, sama si Arif. Arif. Jangan nyebut-nyebut Arif. Iya. Nah, kedepannya ini untuk KFT ini apakah ada tujuan spesifik atau tujuan khusus untuk perkembangan dari KFT sendiri? tujuan khusus. Sebenarnya ada ya, tetap pengen perbanyak kerjasama sama komunitas yang lain. Kayak terakhir tuh tahun lalu kita juga pengen kerja sama komunitas fotonya Mandiri kan, para BUMN. Jadi kita tuh pengen BUMN juga, ya. pengen juga Melebar kayak, kan. melebar gitu, nggak cuma di Telkom Group doang gitu, biar makin banyak relasi, makin banyak ilmu yang bisa di sharing. Baik kayak gitulah sebenarnya, pengennya seperti itu. Kayak gitu. Sudah dijajaki atau Udah dijajaki, udah mulai ngobrol sama teman-teman. Sebenarnya terakhir ngobrol juga pengen hunting bareng tuh sama teman-teman komunitasnya Mandiri gitu. Cuma belum tahu ya jadwalnya kapan gitu. Lagi pandemi juga Karena kan, masih waktu pandemi. tahun kemarin sih mulai di itunya. Waktu buka bersama kita waktu itu. Iya benar. tempat saya bebas pandemi? Udah free ya Mas? Udah aman. Iya. Oke, nah harapan dari tiap individu untuk KFT dan juga selama berkiprah di KFT apa nih? Kalau dari saya paling harapannya selain relasi ya Mas ya. Ya. Selain relasi, karena jujur komunitas ini juga nambah relasi gitu loh. Nambah relasi dari segi Nambah jodoh nggak? Belum. Siapa tahu? Iya. Ada sponsor. Lah, sebut lagi. Sampai jodoh juga disponsorin ya. Jadi endorse. Iya, selain relasi gitu kan ya, harapannya memang komunitas ini bisa semakin besar gitu Mas, bisa semakin luas. Itu dari yang senior maupun yang junior kan kita ada dalam satu wadah, media sharingnya juga lengkap gitu istilahnya. Jadi biar biar maju juga, mindsetnya juga berubah, sama kita cenderung bisa melihat lah sudut pandang dari satu foto itu bisa menggambarkan apa aja sih estetiknya gitu.
Oke. Mangga. Iya, kalau saya mah tetap nambah relasi itu pasti, kemudian aktif organisasi, sama semoga KFT makin besar, anggotanya, acara-acaranya juga gitu kan, sama semakin sukses dan lanjut. Saya bingung. Sepertinya sudah diwakilkan semua. Iya, sama ya. Ya paling diwakilkan semua. Jadi bingung ya. Yang pertama sama relasi. Oke. Yang kedua Bahasanya nambah. bedain aja bahasanya. Iya. Relation. Sama relation. Di Jakarta Selatan gue. Campur-campur bahasa Inggris itu mas. Jaksel. Terus yang kedua stadion. Buat belajar kan nambah Biar kan. fokus. Iya, biar fokus. Kan kan walaupun udah itu kan harus tetap belajar juga kan. Soalnya kan fotografi itu seni ya. Iya. Belajarnya itu banyak, luas banget. Kalau landscape itu udah dalam, perlu dalemin lagi. Belum yang genre-genre lain. Kalau cuma apa namanya yang untuk awalannya aja sih apa namanya itu cuma biasa. Jadi perlu banyak yang didalemin. Genre ini dalemin lagi. Tapi ya Kuburan. iya, kayak gitu lebih apa namanya. Tapi kalau foto sih emang harusnya sih fokus gitu per genre. Tapi satu genre itu misalnya landscape itu udah apa banyak banget yang Masih bisa masih diperluas kita perlu lagi, belajar banget. Banyak yang apa yang idola saya itu yang masih belum, saya gimana sih bisa dapetin foto yang kayak gini. gitu ya. Itu masih belum masih apa ya? Masih terpikir-pikir di itu tuh. Pengen belajar lagi. Sama yang kedua ya, yang ketiga berarti ya. Tadi udah lanjut ya. Yang ketiga ya itu apa namanya? Ya supaya KFT semakin gede lah pastinya. besar. Amin. Lomba-lombanya, terus event-eventnya makin gede, yang support, yang Sponsornya ya. sponsornya juga Makin makin banyak. Nominal hadiahnya makin gede lagi. Nominal hadiah juri itu menentukan seberapa banyak exposure peserta yang ikut. Nah, makin gede itu semakin KFT makin terkenal, supaya pengen bisa nyamain followernya Uzon. Ini mungkin followernya Uzon. Follow. Masuk lah ya. Masuk banget. Boleh kan ngomong gitu? Takutnya dicit gitu. Gitu ya. Nanti deh. Yuzon sponsorin itu. Yang minimal subscriber nambah lah ya. Iya. Lumayan exposure. Oke, saya. Oh iya. Ya kalau dari saya ya menambahkan dari yang udah 3 ini tadi, kalau ini kan fotografi digital ya, dan secara fotografi itu juga beririsan nih. Kebetulan saya ada senang juga dengan videografi. Mungkin KFT ada bisa, ini kan pengembangannya Pengembangan. kan, mungkin Foto dan bisa videografi. mengembangkan ke arah videografi juga gitu. Seperti KFVT. Ya bisa jadi. Udah ada namanya kan? Fotografi dan videografi. Udah ada Tapi emang namanya. tekniknya juga nggak beda jauh ya, cuman pelaksananya pasti beda banget juga sih. Tapi dia cukup beririsan sih, jadi saya juga ada suka ke situ. Mudah-mudahan dari pengurus KFT bisa Bisa mengakomodir bantu ya mengakomodir keinginan minat anggotanya. peserta. Bentar lagi juga terwujud. Orang namanya udah disebutin tadi kan? Oh iya. Apa tadi? Kapan di KFT. resminya? Berarti ini coba catat tanggalnya. Kita Bu. ngajak. Biar dicatat. Sekalian aja 21 ntar. Oke, Mas Yudi, Mas Ayo, Mbak Riyama dan juga Mas Edwin, terima kasih banyak sudah datang ke sini, sudah mau direpotin ya jauh-jauh datang ke sini ya. Enggak direpotkan. Kalau ini sih Kalau Mas Cahyo paling Mas jauh Cahyo Mas. aja. Dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Dari Iya, Bandung. perlu kebetulan Telkomnya di Bandung. Yang Telkomnya di lainnya Gerlong, di Papua. Jakarta semua. Ini di Garlong ya? Iya, Saya di Bogor. Bogor. Di Bogor. Kalau saya di sini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, udah bisa ngobrol banyak banget. Mungkin nanti kedepannya kita bisa bersinergi. Mungkin kita bisa bikin event bareng kali ya. Iya, bisa. harus. Bisa banget. Setuju. Harus banget ya. Nanti ya, Dari Yama. setelah ada apa? KFVT tadi. Bisa nyambung juga. Ganti nama dulu. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, jadi itu tadi obrolan gue bareng KFVT jadinya kan. Bareng KFT, Komunitas Fotografi Telkom Group. Ini seru banget, tapi gak kerasa durasinya juga sudah membatasi banget. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata. Gue Yudi undur pamit.
Bye. Bye.